Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Fatriansyah dengan NIM G0025008 dari kelompok SGD B3 atau SGD 13. Jadi saya akan membacakan laporan pertama anatomi 2.2 tentang laporan pertama. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Nah, soal pertanyaannya ada satu, jelaskan sirkulasi fetal. Yang kedua itu jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, sama jelaskan vaskularisi arteri dan vena jantung. Yang pertama itu aku akan bahas nomor 1 dulu, which is sirkulasi fetal. Jadi sirkulasi fetal itu dimulai dari placenta ke vena umbilicalis, ductus venosus, vena porta hepatica, vena cava inferior, atrium dextra, foramen ovale, ke atrium sinistra, ventriculus cordis sinister, aorta, sistemik seluruh tubuh, kembali ke core melalui vena cava superior atau inferior, ke atrium dextra, ke ventriculus cordis dexter, terus ke ductus arteriosus, lalu ke aorta descendens, baru ke arteri iliaca communis, baru ke arteri umbilicalis, dan ke placenta. Nah, sirkulasi darah pada janin ini seperti yang udah aku jelasin pasti berbeda dengan sirkulasi yang terjadi pada orang dewasa, karena orang dewasa mendapatkan oksigen tentunya dengan paru-paru, namun janin mendapatkan oksigen dari plasenta. Dan di plasenta itu terdapat 3 saluran ataupun 3 shunts yang utama dalam sirkulasi fetal itu. Yang pertama itu ada vena umbilicalis. Ya, fungsinya tentunya untuk membawa darah kaya oksigen, yang banyak banget oksigennya, dan nutrisi dari plasenta menuju ke janin. Lalu ada ductus venosus, yaitu berupa saluran yang menghubungkan vena umbilicalis ke vena cava inferior melewati hati sehingga darah kaya oksigen tadi langsung masuk ke jantung. Terus ada foramen ovale, lubang di antara atrium kanan dan atrium kiri yang memungkinkan darah kaya oksigen ini mengalir langsung ke sisi kiri jantung untuk dipompa ke otak dan seluruh tubuh janin. Terus ada ductus arteriosus, yaitu saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis ke aorta, mengalihkan darah menjauhi paru-paru yang masih berisi cairan dan belum berfungsi. Dan yang terakhir ada arteri umbilicalis, yang dimana dia fungsinya adalah membawa darah rendah oksigen kembali ke janin, dari janin ke plasenta. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal nomor 2, salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir itu sebenarnya ada 2. Ada patent ductus arteriosus, yaitu PDA, ataupun patent foramen ovales. Nah, kalau patent ductus arteriosus itu yang bakal saya bahas. Nah, itu gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum anteriosum. Terus ada juga patent foramen ovales, yaitu gagalnya perkembangan foramen ovale menjadi fossa ovale. Nah, saya izin jelaskan lebih lanjut tentang PDA, yaitu salah satu gangguan umum yang terjadi akibat kegagalan struktur fetal, penutupan struktur fetal. Secara definisi, itu merupakan kondisi di mana ductus arteriosus, yaitu merupakan saluran antara aorta dan arteri pulmonalis, tetap terbuka setelah bayi lahir. Karena normalnya seluruh saluran ini menutup dalam beberapa hari pertama kehidupan akibat perubahan tekanan dan kadar oksigen. Nah, gimana sih caranya mekanisme gangguan ini? Nah, itu terjadi ketika ada tekanan di aorta lebih tinggi daripada di arteri pulmonalis, darah yang seharusnya mengalir ke seluruh tubuh justru kembali lagi masuk ke paru-paru. Nah, dampak dari penyakit ini ataupun klinis ini dapat menyebabkan beban kerja jantung kiri meningkat dan tekanan di pembuluh darah naik, pembuluh darah paru-paru naik, sehingga terjadi hipertensi pulmonal, dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan gagal jantung ataupun kerusakan foramen. Lalu yang terakhir itu ada tentang vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, yang pertama itu ada vaskularisasi arteri dari arteri koroner. Arteri ini masuk dari pangkal aorta, ya. Terus ada juga
arteri koronaris sinistra yang bahkan berjabang menjadi ramus interventricularis anterior atau LAD. Terus menyuplai yang fungsinya adalah menyuplai dinding anterior kedua ventricle dan septum interventricular. Terus ada LCX atau ramus circumflexus yang menyuplai atrium kiri dan dinding posterior ventricle kiri. Terus ada arteri koronaria dextra yang menyuplai atrium kanan, ventricle kiri kanan dan sistem konduksi yaitu SA node dan AV node. Nanti dia akan bercabang menjadi ramus interventricularis posterior. Lalu untuk vaskularisis venanya ada darah deoksigenasi dari otot jantung dan dikumpulkan melalui sinus coronarius. Vena-vena penyusunnya seperti ada vena cardiaca magna, vena cardiaca media, sama vena cardiaca parva. Selanjutnya ada laporan kedua, yaitu ada soal di mana bertuliskan saat musim hujan, Badi mengeluh hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya adalah, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Terus yang kedua, ada sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing dari sinus tersebut. Yang ketiga, ada jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Sinus paranasalis adalah rongga berisi udara yang terletak di dalam tulang tenggorokan di sekitar hidung. Dan di sinus yang utama itu ada sinus frontalis yang itu dia ada di sini. Ada sinus frontalis yang tepat di atas alis, ada 2. Terus ada sinus maxillaris, dia ada di sini. Terus ada sinus ethmodialis yang di sini, yang berfungsi dia terdiri dari kumpulan sel-sel udara kecil yang terletak di antara mata dan hidung. Terus yang terakhir ada sinus sphenoidalis, yaitu dia ada di bagian sini. Nah, dia itu fungsinya, untuk fungsi utama dari sinus paranasalis itu, yang pertama itu untuk sebagai resonasi suara, yaitu membantu memberikan karakter dan resonasi pada suara manusia. Terus yang kedua ada meringankan berat tengkorak, karena rongga yang berisi udara tadi itu mengurangi massa tulang kepala sehingga terasa lebih ringan. Terus ada juga yang fungsinya sebagai proteksi atau peredam benturan, kayak semacam airbag alami untuk melindungi struktur vital seperti otak dari trauma wajah. Terus yang terakhir ada melembabkan udara, yaitu mukosa sinus yang dihasilkan sama sinus-sinus tadi ataupun udara tadi berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Nah, selanjutnya ke soal yang nomor 2, yaitu sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainasenya dari masing-masing sinus itu. Yang pertama dari meatus nasi sinus yang bermuara itu ada sinus ethmoidalis posterior. Dia itu bermuara dari meatus nasi superior. Sedangkan sinus frontalis, sinus maxillaris dan sinus ethmoidalis anterior itu dari meatus nasi medius. Terus ada meatus nasi inferior itu dari ductus nasolacrimalis, yaitu saluran air mata, bukan sinusnya. Dan ada recessus sphenoidalis sinus dari sphenoidalis yang terletak di atas konka superior. Terus ke soal yang terakhir, yaitu jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Jadi di sinus maxillaris itu punya resiko infeksi ataupun peradangan yang lebih tinggi dibandingkan sinus lainnya, karena ada alasan anatomis, ada alasan dari posisinya.
Kalau secara posisi dia itu letak osteumnya itu tinggi dibanding yang lain. Nah, lubang osteum itu dia adanya tuh di bagian atas medial rongga sinus, dekat atap sinus sinian, dan itu yang ngebuat drainase lendirnya yang sebenarnya harusnya dikeluarin juga itu secara alami harusnya keluar, tapi malah melawan gravitasi. Jadi kayak lebih susah, sedangkan yang lain kan langsung turun, sedangkan maxillaris harus naik, itu kan kayak melawan gravitasi. Terus dia juga hanya mengandalkan silia karena letak lubangnya di atas, drainasenya itu full semua bergantung sama silia yang dorong ke atas. Jadi kalau misalnya silianya rusak, misalnya kayak saat flu ataupun musim hujan, lendir itu bakal terjebak di dasar sinus karena silianya ya rusak. Terus ada dasar sinus yang deket sama gigi, jadi akar gigi atas, terutama molar sama premolar, yang hanya dibatasi oleh tulang tipis atau bahkan hanya mukosa dengan dasar sinus maxillaris. Infeksi pada gigi juga bisa mempermudah penyebaran ke sinus atau disebut juga sinusitis dentogen. Terus drainase meatus medius yang sempit karena sinus maxillaris bermuara pada area sempit tersebut yang disebut infundibulum di meatus medius. Sedikit pembekakan di area itu bisa dapat menyumbat aliran dari sinus maxillaris, frontalis, dan ethmodalis secara bersamaan. Jadi itu alasannya kenapa Budi ketika ngerasa nyeri hebat itu saat menunduk, karena dia kayak cairannya itu berpindah dari yang harusnya di dasar karena silianya rusak, malah menuju ke area osteum yang sensitif akibat dia bergerak ataupun gravitasi. Sekian laporan anak 2.2, laporan 1 dan 2 dari saya. Terima kasih.